بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم، وافتح علينا بفتحك المبين. اليوم إن شاء الله سنأخذ الدرس عن الوصف والموصوف. الكلمات الجديدة: انتقم ينتقم، معناه أخذ بالثأر، membalas. قيود جمع قيد. وعاء جمع أوعية جمع وعاء. ربما يمكن. أراق يريق، صب يصب. الورع معناه التقوى، الخوف من الوقوع في المعصية، الخوف من الوقوع في المعصية. ثم أيضا عندنا تنازل يتنازل. والمصطلحات الجديدة: اسم ذات، واسم جامد في الصرف، ومشتق أيضا في الصرف. ورع العلماء. نقرأ: اشترى العالم الفقيه ابن سيرين زيتا ب40,000 على أن يرفع ثمنه بعد مدة، فلما فتح واحدا من أوعية الزيت وجد فيه فأرا ميتا، فقال في نفسه: كان هذا الزيت كله عند البائع في مكان واحد، والنجاسة قد لا تكون في هذا الوعاء وحده، فإن أعدته إلى البائع فربما باعه للناس. طالب البائع ابن سيرين بثمن الزيت فلم يستطع أن يعطيه شيئا، فشكاه إلى الوالي، فأمر بسجنه حتى يسدد ما عليه من الدين. وطالت إقامة ابن سيرين في السجن وهو صابر على قضاء الله، ولم يتنازل صاحب الدين عن حقه، فأشفق عليه حارس السجن لما رآه منه من الورع والتقوى، ففك قيوده وقال له: إذا جاء الليل فاذهب إلى أهلك وبت عندهم، فإذا أصبحت فعد إلي. فقال ابن سيرين: لا والله لا أفعل، حتى لا ينتقم الله مني لمساعدتك على خيانة والي المسلمين. Wara'ul ulama, ketakwaan seorang ulama. Wara' itu adalah takut jatuh kepada maksiat, kekhawatiran untuk jatuh kepada maksiat karena rasa takut kepada Allah. Ishtara al-alimul faqih Ibnu Sirin, seorang ulama ahli fikih namanya adalah Ibnu Sirin, membeli zaitan, membeli minyak bi40,000 dengan harga 40.000. Ala an yadfa'a thamanahu ba'da muddah, dengan syarat beliau akan membayar harganya ba'da muddah, setelah beberapa saat. Berarti beliau tidak membelinya dalam secara cash. Falamma fataha wahidan min aw'iyatiz zait, ketika beliau membuka salah satu dari gentong minyak, wajada fihi fa'ran mayitan, ternyata beliau mendapatkan ada tikus mati. Faqala fi nafsi, apa kata beliau? Beliau berbicara kepada diri sendiri, kana hadza zait kulluhu 'indal bai'. Ini tadinya minyak-minyak ini seluruhnya dipegang sama si bai', berada di tangan si bai'. Fi makanin wahid, di satu tempat. Wan najasatu, bisa jadi najisnya ini qad la takunu fi hadzal wi'a'i wahda, bisa jadi najisnya tidak hanya di satu gentong ini saja. Fa in a'adtuhu ilal bai'i farubbama ba'ahu linnas, kalau seandainya saya kembalikan minyak ini kepada bai', kepada si penjual, bisa jadi
dia akan menjualnya kepada orang lain. Jadi karena kehati-hatiannya, biar dia tumpahkan semuanya, dan sehingga si penjual itu sehingga yang najis tadi tidak termakan oleh orang lain. Talabal bai'u Ibn Sirin. Si bai' penjual tadi menagih kepada Ibnu Sirin bithamaniz zait, harga yang telah ditentukannya, harga minyak yang telah ditentukan. Falam yastati' an yu'tiyahu syai'an. Ternyata Ibnu Sirin tidak mampu untuk memberikannya sama sekali. Fasyakahu ilal wali. Akhirnya si penjual tadi mengadukan hal tersebut kepada wali, kepada hakim. Fa'amara bisijnihi hatta yusaddida ma alaihi minad dain. Nah, maka si wali memerintahkan untuk memenjarakan Ibnu Sirin sampai beliau menumbuk dainnya tadi, menumbuk hutangnya tadi, membayarkan hutangnya. Wa talat iqamatu Ibn Sirin. Lama beliau di dalam penjara. Fi sijni wa huwa sabirun ala qada'illah. Sedangkan beliau tetap sabar atas ketetapan Allah, atas ketentuan yang Allah tetapkan kepada diri beliau. Walam yatanazal sahibud daini an haqqih. Sedangkan si pemilik hutang tadi itu, orang yang mempunyai hak tadi, tidak mundur sedikit pun, tetap menuntut haknya kepada Ibnu Sirin walaupun kondisi Ibnu Sirin seperti itu. Fa ashfaqa alaihi harisus sijni. Nah, akhirnya si penjaga penjara, sipir penjara itu merasa kasihan gitu kepada Ibnu Sirin. Lima ra'ahu minhu minal wara'i at-taqwa taqwa. Kenapa? Ketika beliau melihat ketakwaan dari diri Ibnu Sirin. Fafakka quyudah. Maka beliau, si penjaga penjara tadi, melepaskan ikatan Ibnu Sirin wa qala lahu, dan mengatakan, idza ja'al lail fadhhab ila ahlik. Kalau seandainya datang malam hari, pergilah ke keluargamu, wabit 'indahum, dan tidurlah di sana. Fa idza asbahta fa'ud ilai, dan ketika sampai pagi hari, 'ud ilai, kembalilah ke sini. Faqala Ibnu Sirin, apa kata Ibnu Sirin, seorang yang taqi, yang orang yang bertakwa ya. La wallahi la af'al, tidak, saya demi Allah saya tidak akan melakukannya, kata Ibnu Sirin. Hatta la yantaqimallahu minni, sehingga Allah tidak akan membalasku nanti di kemudian hari, kata Allah. Kata Ibnu Sirin, limusa'adatika ala khiyanati walil muslimin. Kenapa? Karena engkau menolongku untuk mengkhianati hakim tadi, hakim yang telah memutuskan tadi. Jadi Ibnu Sirin tetap memutuskan untuk tetap di penjara dan menjalankan hukumannya. Al-munaqashah. Warada fi an-nass as-sabiq al-asma'. Ada beberapa isim di teks tadi. Ada Zaid wa Fa'ar wa Nas wa Syai' wal Quyud wa hiya kama tara asma'. Ini tadi isim-isim itu Zaid, Fa'ar, Nas, An-Nas, Syai', Al-Quyud, itu adalah asma'. Isim-isim yadullu kullu wahidin minha ala syai'in mahsus. Setiapnya itu tuh dia mahsus. Dia menunjukkan kepada sesuatu yang mahsus, yang bisa dilihat atau bisa dipegang. Sesuatu yang mahsus, yang bisa dipegang ya. Yumkin an yudrak bi ihda al-hawas. Bisa dilihat dengan salah satu indera bisa jadi ya bi ihda al-hawas, bisa dirasakan dengan salah satu indera, yaitu indera penglihatan. Zaid bisa dilihat, Fa'ar, An-Nas, Syai' dan Quyud bisa dilihatnya. Kan-nazar bisa dipandang, wal-lams bisa disentuh, wal-dzauq bisa dirasakan. Fahuwa lidzalika ismu dzat. Maka ini disebut dengan ismu dzat. Berarti ismu dzat itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan panca indera, bisa jadi dilihat atau dipegang atau dirasakan. Wa yumkin an ya'ti ba'dahu al-wasfu. Isim-isim ini
sesudahnya bisa datang wasaf. Wasaf itu tuh sama dengan na'at man'ut ya. Fahuwa lidzalika ismun mausuf, maka yang Zaid, Fa'ar, An-Nas, Asy-Syai', Al-Quyud biasanya dia sebagai isim mausuf, sesuatu yang dideskripsikan gitu. Zaid yang bagaimana? Fa'ar yang bagaimana? Tikus yang bagaimana? An-Nas, Syai' dan Al-Quyud. Yang kedua, wa idza nazarta ila al-asma', dan ketika kamu melihat isim-isim berikut, khasarah, naqd, al-wara', taqwa, musa'adah, khiyanah, ini wajadtaha taqbal an ya'tiya ba'daha al-wasfu ka asma'iz dzat. Nah, sama dengan isim zat tadi, isim-isim ini dia juga bisa jadi sesudahnya ada wasaf, ada na'at. Na'at itu tuh kan sesuatu yang maknanya yang. Ketika kita mengatakan khasarah yang bagaimana? Yang itu disebut dengan na'at atau wasaf. Ka asma'iz dzat. Jadi isim yang berikut ini yang tadi yang pertama adalah yang bisa dilihat, yang dirasakan oleh dengan panca indera atau dilihat. Yang kedua ini sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah, fakullun minha ismun mausuf. Nah, setiap ini khasarah, naqd, wara', taqwa, musa'adah, khiyanah, ini disebut dengan ismun mausuf atau man'ud. Walakinna hadzal qisma, tapi bagian ini minal asma la yudraku bil hawas, tidak bisa dirasakan dengan panca indera, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Wa inrama yudraku bidzihni, tapi kita bisa merasakannya dengan zihin ketika kita berfikir. Walidzalika yusamma hadzal naw'u minal mausufat asma'al ma'na. Jadi yang isim-isim tadi disebut dengan isim makna. Kalau yang di atas disebut dengan isim mausuf. Isim mausuf itu adalah yang di atas tadi isim dzat. Isim dzat itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan salah satu panca indera. Tapi kalau isim makna dia tidak dirasakan dengan indera, tapi dia bisa di zihin, dipikirkan. Yang ketiga adalah wa fin nassis sabiq alfaz. Di teks yang tadi ada lafaz-lafaz mislu mayyit, syadid, sabir. Wa kullun minha kata-kata mayyit, syadid, sabir ini kama tara jaa wasfan. Ini dia menjadi wasaf. Dia menjadi wasaf atau menjadi na'at. Di dalam jumlah dia menjadi na'at. Li ismin akhar, jadi dia mendeskripsikan sesuatu, sifatnya adalah mendeskripsikan sesuatu. Fal mayyitu huwal fa'ar. Yang mati itu adalah fa'ar. Wasyadidu huwa an-naqs. Yang syadid yang bersangatan itu adalah naqs, sangat kurang gitu ya. Wasabiru huwa Ibnu Sirin, dan si sabir yang orang yang bersabar itu adalah Ibnu Sirin. Wala yaji'ul wasfu wahdahu fil kalami ghaliban. Nah, biasanya wasaf ini atau na'at ini dia tidak bisa datang sendirian, tidak bisa dia berdiri sendiri. Misalnya mayyit apa? Tidak bisa kan? Biasanya al-fa'ru al-mayyitu. Fa'ar yang mana? Fa'ar yang mati itu tidak bisa dia tiba-tiba syadid, tidak bisa. Yang bisa tuh an-naqsu asy-syadid, dia mendeskripsikan isim yang sebelumnya, menggambarkan isim yang sebelumnya. Itu yang disebut dengan na'at atau wasaf. Li'annahu la yaqumu bidzatihi, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Wa innama yuhmalu ala ghairihi minal mausufat, tapi dia harus disertakan dengan isim yang sebelumnya, yang termasuk dari mausufat tadi, yaitu isim makna dan isim zat. Wal'an unzur ila syajarati taliyah li taqsimil isim. Sekarang perhatikan ranji berikut tentang pembagian isim.
Jadi isim itu ada ismun mausuf, ada isim wasaf. Isim mausuf itu adalah sesuatu yang dideskripsikan. Jadi ketika dia isim mausuf ini ada dua, ada ismu dzat, ada isim makna. Ismu dzat itu contohnya adalah tifl, zaid, hajar. Isim makna itu biasanya bentuknya adalah masdar. Misalnya syaja'ah, naqs, musa'adah. Isim mausuf, ismu wasaf, ismun wasaf, dia biasanya berbentuk ismul fa'il atau ismul maf'ul. Isim fa'il atau isim maf'ul. Nah. Jadi qawaidnya apa di sini? Al-ismu qisman, ismun mausuf wa ismun wasaf. Isim itu ada dua, isim mausuf, sesuatu yang dideskripsikan. Tifl, misalnya tiflun, itu adalah ismun mausuf. Anak kecil yang bagaimana? Mahirun, anak yang pintar. Yang isim wasaf ini biasanya bentuknya adalah kalau tidak isim fa'il atau isim maf'ul. Al-ismul mausuf huwa ismun yumkinu an yusaf. Ismun mausuf ini adalah isim yang bisa dideskripsikan, sesuatu yang bisa dideskripsikan. Wa huwa qisman, dia terbagi dua, ismu dzatin wa huwa alladhi yu'rafu bil hawas. Sesuatu yang bisa dipegang gitu. Pokoknya sesuatu yang bisa diketahui dengan salah satu panca indera, itu disebut dengan ismu dzat. Asy-syajarah, al-laban, at-tifl. Nah. Yang kedua adalah ismu ma'na. Wa huwa alladhi yudraku bil-dhihni, sesuatu yang bisa ditangkap oleh otak. Wa yusamma al-masdar, dia disebut dengan masdar. Mithlu asy-syaja'ah wal ikhlas wal rahmah. Apa saja contohnya? Syaja'ah, masdar. Al-ikhlas min akhlasa yukhlisu, sahih. Thumma ar-rahmah min rahima yarhamu. Wal ismul wasaf, isim wasaf. Apa itu isim wasaf? Wa huwa alladhi yuhmalu ala ismin mausuf. Sesuatu yang dibawa dia bersama isim mausuf, dia tidak bisa berdiri sendiri. Fayu'tihi wasfan muayyanan, sehingga dia memberikan deskripsi tertentu terhadap sebuah benda atau sesuatu yang dia deskripsikan. Mithlu sabir, syadid, ma'lum. Wa minhu ismul fa'il wa ismu al-maf'ul. Di antara isim wasaf ini berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul. Wa aktsaru al-asma al-mushtaqqah, dan kebanyakan isim yang mushtaq. Nah. Ila huna idza kana 'indakum su'al yumkin an tas'aluna abra at-ta'liqat. Yang mau bertanya silahkan bertanya lewat komentar boleh, atau dihubungi lewat WA juga bisa insyaallah. Syukran lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.